Dan sekarang saatnya aku untuk nunggu mobil lagi di halte depan Indomaret ini. Tapi kayaknya mobilnya belum datang-datang dari tadi. Aku better ke depan dulu deh, lihat di anjungan depan ini. Sedikit jalan-jalan ke depan. Ini anjungan apa ya? Ini adalah anjungan pemerintah Aceh. Oke, Aceh. Coba kita lihat ke dalam. Ini anjungan Aceh. Kayaknya habis ada acara nih guys. Atau acara apa tuh, Maulid Nabi dan santunan anak yatim di dalam. Di depan anjungan ini lewat juga ya jalur kereta gantung. Dan di depan itu tembus ke danau. Tahu apa ya? Di ujung sana kedengaran suara drum band atau marching band. Oke, di depan ini ternyata tembus ke pulau-pulau miniatur Indonesia kan ya. Di sebelah Aceh itu Sumatera Utara. Nanti coba kita lihat juga deh. Kalau sempat kita masukin ya satu persatu, walaupun nggak semuanya, yang sekiranya bisa aku mampirin deh nanti ya. Ngeliat kondisinya kayak gini sih, ya tergolong sepi sih, karena memang hari pertama ini memang masih uji coba kan ya, uji coba pembukaan soft opening Taman Mini Indonesia Indah. Dan biasanya tuh ini rame, chaos banget, mobil motor. Jadi aku kayak bisa selfie sendirian, di belakangnya kosong gitu kan. Panas. Oh, di ujung sana lagi ada tarian daerah. Aku nggak copy deh ya dari daerah mana ya. Agak sedikit kayak Dayak-Dayak gitu sih, yang ada papannya gitu dipegang, kemudian di kepalanya ada bulu panjang. Mungkin Kalimantan ya, tapi nggak kelihatan sih jauh soalnya di ujung sana. Paradenya udah jam 3:30. Padahal aku tadi ketemu di stasiun yang di halte buat ngantri mobil itu sekitar jam 1 habis zuhur, dan mereka
baru parade jam 3:30 itu berarti lama banget ya, atau nggak tahu mungkin mereka muter di sebelah sana tadi, aku nggak tahu juga ya. Di dua tempat, pertama di danau, kedua di taman anak. Nah, ntar kita ngevlog di dalam sini ya. Tapi aku mau ngeliat dulu yang di depan nih, ada pagelaran apa ini ya? Kayak kuda lumping ya, jaranan gitu nggak sih? ternyata yang di depan aku tadi itu adalah pagelaran Reok Ponorogo. Aku bilang jaranan tadi ya, sorry. Ternyata itulah Reok Ponorogo. Karena aku udah lama banget sih nggak ngeliat pentas seni itu. Dan sekarang ini aku ada di
Panggung Budaya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Rek Ponorogo ini ada di Panggung Budaya Bhinneka Tunggal Ika. Itu tepat berseberangan sama museum anak ya. Taman anak atau museum anak ini. Ya ala-ala Disneyland-nya Taman Mini Indonesia lah ya. Nah, aku penasaran banget nih sama yang di dalam ini. Karena di dalam ini adalah hasil dari revitalisasi yang cukup menarik ya, karena dia tembok-tembok bata begitu. Kita lihat ke dalam ya. Aku penasaran sama batu batanya sih. Nah, jadi dia kayak gini guys. Ya memang bata-bata sih. Dan batanya tuh kayak padat gitu ya. Beda sama bata-bata yang buat perumahan-perumahan gitu. Dan dikasih lampu flashlight gini, mungkin kalau buat malam kan, jadi dia penerangannya memancar ke atas. Dan tara, di dalam ini adalah miniatur pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tuh, jadi terlihat dari sisi aku ini sekarang. Yang ini Irian Jaya kan, sampai ke sana, di ujung sana ada di Sumatera. Dan ini cantik banget sih. Di sebelah kanannya tuh ada kereta gantung. Cantiknya. Ini jam-jam sekitar jam 4. Jadi mataharinya pas banget lagi di atas itu. Cantik banget. Anginnya juga sejuk, kencang. Awannya lagi biru. Hari ini tuh bener-bener deh 20 November. Hari yang pas banget buat pembukaan Taman Mini Indonesia Indah. Kita lihat anginnya ya ke arah aku ya. Kita muter ke belakang. Sekalian dia mungkin aku cerita di sini ya. Jadi dari yang aku baca, Taman Mini Indonesia Indah ini sekarang tuh mengusung 4 pilar pariwisata. Yang pertama itu adalah jadi salah satunya culture, kemudian smart, green, dan inklusif. Seperti itu. Jadi untuk yang smart sendiri itu sih, kalau yang aku lihat keseharian ini adalah memang pertama dari kita masuknya aja itu sudah memakai pembayarannya itu online ya, bayar online, bukan kayak dulu. Kalau dulu kan kita pembayaran bisa on the spot, bayar di tempat. Kalau sekarang itu bayar online semua, dari dewasa dan anak-anak. Untuk harganya masih 25.000. Seperti itu. Nah, terus yang kedua tadi ada culture, pastinya isinya itu masih tentang kebudayaan seluruh kepulauan Republik Indonesia ya. Isinya adalah memang tentang seluruh kebudayaan Indonesia, kebudayaan Republik Indonesia. Nah, itu adalah salah satunya relate-nya ke Snow Bay. Snow Bay itu mungkin itu salah satunya kenapa dia akhirnya di take out dan dialih fungsikan, yang tadinya adalah tempat wisata berenang, dialih fungsikan menjadi hanya tempat parkir saja kan, yang di sebelah sana itu. Ya itu tadi aku juga dengar dari salah satu vlog petinggi Taman Mini bahwasanya untuk Snow Bay itu karena itu hanya untuk tempat pariwisata, bukan ada mengandung unsur edukatif dan lain-lain. Nah, untuk yang ketiga sendiri adalah green. Kita lihat ke depan ya. Memang se-green itu sih Taman Mini Indonesia Indah. Kalau untuk miniatur TMI sendiri ini kan sebenarnya sudah dari lama ya, sudah ada ya. Jadi kita udah tahu memang ya hijau banget, asri banget. Cuman dari yang aku lihat salah satu interview di YouTube terhadap direktur TMI sendiri, ada pertanyaan untuk greennya sendiri tuh maknanya apa sih Pak? Ternyata beliau menjawab untuk greennya sekarang ini adalah 70% ruangan terbuka itu adalah hijau dan 30% itu baru ruangan tertutup. Itu beda sama yang dulu. Kalau yang dulu itu kebalikannya ya. Yang dulu itu untuk ruangan terbukanya itu hanya 30% dan ruangan tertutupnya itu 70%. Nah, kalau sekarang
sekarang ini setelah direvitalisasi dan direnovasi, itu makna dari green sendiri itu dirubah menjadi 70% yang terbuka. Ya, ini terbukanya adalah pastinya mungkin pemerintah inginnya ya lebih asri, lebih hijau, lebih rimbun. Kemudian yang 30% itu baru yang ruangan tertutup. Jadi seperti itu sih untuk makna greennya sendiri. Dan kalau dilihat dari depan mata aku sendiri sini udah sangat green banget ya. Belum lagi memang ini pohon-pohonnya selalu dilestarikan, semakin dikembangkan seperti itu kan. Jadi ya semoga kedepannya semakin sukses deh. Ini ada penari-penari Dayak mungkin ya, Kalimantan sepertinya. Habis perform tadi di sana. Dan sebenarnya ada yang keempat juga sih. Yang keempat itu yang aku baca adalah inklusif. Cuman aku belum copy deh ya maksudnya inklusif itu apa. Nanti kita sama-sama cari tahu ya by googling. Aku coba mau turun deh. Nanti di depan sendiri Pulau Irian Jaya, lanjut ke tengahnya Maluku, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera sampai ke ujung sana ya. Ini kalau malam sih pastinya cantik banget karena dari yang aku lihat dari berita gitu kan, ada foto-fotonya yang sudah diambil oleh fotografer profesional. Di depan ini untuk miniaturnya sendiri tuh cerah, warnanya tuh kayak dikelilingi sama lampu-lampu ya. Hasilnya seperti itu sih. Cuman aku nggak tahu ini, kalau nggak salah sih tutupnya ini jam 4 atau jam 5 sore gitu. Karena masih uji coba gitu kan. Jadi nggak tahu ini apakah tutup sore atau bisa sampai malam. Kalau misalnya bisa sampai malam sih, mungkin aku akan coba sampai malam. Dan kalau bisa naik kereta gantung sekalian. Jadi kita ngevlog dari atas itu, terus ngambil video di sini kan. Wah itu pasti cantik banget sih. Nanti kita sambil tanya ya sama petugas TMII-nya. Seru banget sih ini beneran deh buat temen-temen yang mau ngajak keluarga, ngajak teman yang berkunjung dari luar kota. Pastinya sini udah salah satu tempat wisata edukasi yang sangat-sangat membanggakan ya untuk warga Indonesia lah pastinya. Terlihat kan tuh dari tembok-temboknya itu bukan hanya di sini aja, banyak di tempat lain itu bener-bener direnovasi, direvitalisasi. Setiap tiang-tiang pengarah kayak petunjuk jalan itu juga udah diganti jadi lebih modern, minimalis modern sih kenanya, tapi tetap mengandung unsur-unsur yang tradisional juga. Mungkin kayak warnanya juga kan banyak aku lihat itu dari petunjuknya sendiri diambil warna-warna tembaga, warna-warna bata gitu ya. Jadi memang supaya masih relate dengan nilai culture-nya sendiri seperti itu kan. Cantik-cantik. Ayo kita turun. Kita turun ya. Dia lagi foto. Coba aku mau menyentuh Pulau Irian Jaya. Karena biasanya ngeliat dari TV. Oh iya, ini bisa naik ke atas ini sebenarnya ya. Kalau dari bawah gini sih nggak kelihatan sih, hanya kayak seperti gundukan-gundukan biasa gitu. Tapi kalau dari atas tadi bagus banget memang. Nah, dan ini juga nih lantainya tuh dibikin dari kayu gitu. Jadi benar-benar terlihat sangat minimalis, modern minimalis. Dan hangat pastinya ya, karena kan kayu-kayu gitu. Ini danaunya. Tempat yang aku main bebek-bebekan itu di mana ya? Kayaknya di situ kan ya dulu ya. Tapi sih udah nggak ada sih yang aku lihat. Tadi sepanjang muter pun juga belum ngeliat ada bebek-bebekan gitu. Kalau nggak salah sih di situ dulu tempat naik bebek-bebekan. Oke deh, kita coba muter ke tempat selanjutnya ya. Ini udah cukup menyenangkan mata ngeliat yang hijau,
Kemudian sambil menunggu sunset, walaupun masih 1,5 jam lagi, terus ada air-air begini, aduh, kayak berasa lagi di pinggir danau di luar kota gitu. Oke teman-teman, aku sudah puas bermain-main di Taman Mini Indonesia Indah miniatur. Sekarang aku mau balik lagi ke halte buat nungguin mobil dan balik ke arah depan karena udah sore. Dan sepertinya sih aku vlognya pasti kurang semuanya sih, maksudnya nggak satu persatu aku kunjungin karena kurang lama. Harus berkali-kali ngevlog mungkin kalau untuk masukin anjungan satu persatu. Jadi yang sedapatnya dulu aja ya. Nah, kalau untuk yang taman anak ini kayaknya ini belum berubah banget. Itu juga, tapi nggak tahu kalau yang di dalamnya ya. Atau masih OTW mungkin. Atau sebenarnya masih bagus juga sih, nggak perlu direvitalisasi amat, nggak perlu direnovasi banget yang ini kan. Disneyland of Taman Mini Indonesia Indah. Kita berjalan deh sambil nungguin mobil, tapi aku nggak copy ini mobilnya apakah lewat sini atau enggak. Kalau enggak ya berarti jalan aja. Nah, di depan itu ada anjungan Sulawesi Selatan. Aga Kareba, baji-baji. Baji. Aduh, guys, aku haus banget. Pengen minum air dingin. Itu di belakang ada yang baru. Wahana apa ya? Kayak tempat berenang. Nah, di belakang taman anak tadi, di Disneylandnya Taman Mini itu ada Senang Sejodoh Water Park, SS Water Park. Dan ini ternyata sih udah lama ya, bukan baru. Aku pikir ini baru 2022 ini. Ternyata ini sudah lama, tapi mungkin karena ketutupan namanya dengan Snow Bay, jadi aku nggak copy ya. Jadi ini masih buka sih sampai sekarang. Jadi ini kayak taman kolam renang anak yang pada umumnya gitu deh di dalam ya. Itu buka dari jam 9 sampai jam 5 sore. Biayanya kalau nggak salah sih dari aku browsing tadi berapa ya? 39.000, bener nggak sih? Kurang lebih segitulah ya. Oke, kita jalan lagi, lanjut. Seru sekali. Ini Sulawesi Tenggara nih, tadi aku baca anjungannya. Nah, ya itu dia mobil. Haltenya di situ nggak ya? Aku harus naik mobil dari situ karena udah capek, kayaknya udah nggak sanggup untuk jalan ke depan. Sudah lelah, Besti. Ya, itu haltenya berhenti di situ. Pas banget, berarti kita harus naik dari depan. Oh, ini pas banget di Museum Fauna Indonesia Komodo, Taman Reptil. Nah, ini dia kalau naik sepeda nih. Asik banget sih. Ini kayaknya next aku harus naik sepedahan di dalam karena udah ada lajur sepedanya. Dan aspalnya juga kayaknya ini baru ya, atau enggak sih? Mungkin baru, jadi masih enak banget ini. Harus dicoba naik sepeda sore-sore atau pagi-pagi.
kita tunggu di sini. Ini dia Museum Fauna Indonesia Komodo dan Taman Reptilia. Ya, dengan logonya dua komodo yang saling beradu. Dan ini ada komodo yang besarnya, gedungnya. Sepertinya sih arena-arena yang di dalam ini masih libur ya. Mungkin nanti kalau udah grand opening mungkin sudah dibuka semua ya yang di dalam sini. Dan ini tiket masuknya 25.000. Bukanya setiap hari Sabtu, Sabtu dan Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4, Sabtu libur. Minggu buka mungkin ya. Aku sih belum pernah masuk juga. Mungkin next lah. Nah, ini dia mobilnya. Ini aku sudah naik dengan mobil yang berbeda. Nah, itu tadi di samping tempat yang kapal itu ada mobil yang Nusantara, tepat di samping danau. Jadi next nanti mungkin bisa kita cobain makan-makan kuliner yang ada di sana. Dia di bawah-bawah tenda itu kan. Nah, itu dia juga biang lalanya. Nanti kita coba kapan-kapan biang lalanya ya. Karena sampai sekarang pun aku juga belum pernah naik biang lala ini. Kita menuju ke depan dan aku haus mau mencari minum. Pintu keluar, pintu 3. Ada keluar? Ya, Pak. Ada? Enggak ada? Ada, Pak. Ada. Oh, Nah, itu pas banget pintu keluar menuju ke Makasih ya. Ceger, ke Bambu Apus. Enak banget sih, tinggal jalan keluar, dapet deh angkot di luar. Ini tepat berada di Reok Masnya nih. Langsung pintu keluarnya di sini sudah diaktifkan. Kalau dulu kan kalau nggak salah ini ketutup ya. Tuh cakep banget kan revitalisasi dan renovasinya ini. Jadi emang bener-bener masih tetap dengan konsep kayu-kayu. Jadi itu tadi yang aku bilang, dia biar relate dengan culture ya. Karena kan kalau kayu-kayu itu kayaknya masih dengan itulah budaya-budaya Indonesia. Nah, ini pintu utamanya nih. Cuman pintu utamanya tadi pagi itu ditutup. Atau memang akan ditutup terus-terus, aku juga gak kopi ya. Karena tadi aku masuknya dari pintu yang di Reok Mas tadi. Nah, kita baru aja turun tadi naik mobil yang coklat gini. Jadi dia kayak emang konsepnya kayu-kayu gitu juga kan. Aku sekarang mau cari minum nih, haus banget. Banget. Gimana ya, biasanya kan kalau dulu itu nyari minum tuh di tiap titik pasti ada aja yang jualan ibu-ibu, aqua segala macem, komijon. Sekarang udah nggak ada. Ini ada struktur parkir. Oh, ini prosesnya waktu itu dari bulan apa ya, coba kita lihat. Agustus. Oke, dari bulan Agustus. Ya, betul. Jadi terakhir aku bulan Mei itu, masih naik Transjakarta yang jurusan Pancoran ke Taman Mini depan itu. Itu kalau nggak salah sih Taman Mini masih buka ya, atau bagaimana, aku juga nggak copy deh. Cuman memang pertengahan tahun itu terus Taman Mini tutup kan. Karena memang ada revitalisasi dan renovasi yang digadang itu
biayanya menghabiskan 1,1 triliun rupiah, dan jadilah yang seperti sekarang ini. Jadi proses renovasinya itu sekitar setengah tahun lah ya, kurang lebih 8 bulan sampai November 2022 ini. Ini udah agak sepi sih. Orang-orang udah banyak yang pulang karena udah jam 5 sore juga. Jalanan udah mulai lowong, nggak kayak tadi siang. Sebenarnya aku pengen ke museum dalam itu sih, tapi aduh aku kayaknya udah capek untuk melangkah ke dalam. Di dalam itu tempatnya etnik banget. Ada kayak apa namanya, kolam yang terus di bawahnya itu ada teratai-teratainya. Itu aku pernah foto di sana. Ada bangunan-bangunan kayak candi-candi kecil gak jadi gitu, sama ada bunga-bunga teratai di bawahnya. Jadi itu lucu banget sih foto di sana. Cuman aku mau ke sana kayak gak tau deh, lihat nanti. Karena sekarang aku lagi menuju ke kereta gantung. Kita lihat pasti bisa naik atau enggak ya. Aku pengen coba naik sih. Nah temen-temen, aku kali ini coba pakai voice over ya, soalnya itu aslinya sih musiknya keras banget, jadi suara aku nggak kedengeran. Dan ini sekarang aku tepat berada di dekat lokasi pembelian tiket kereta gantung. Nah di sini tuh ada tempat jualan souvenir atau handicraft gitu kan. Nah ini tempatnya lucu banget loh buat teman-teman yang mau beli oleh-oleh souvenir dan cindera mata, yang dimana tuh isinya bener-bener etnik banget tentang budaya Indonesia deh. Jadi ini ada kayak apa pajangan wajah Ramadan Sinta, kemudian ada tas-tas dari rotan, ada angklung, kemudian ada wayang kulit gitu kan. Ada hiasan dindingnya itu yang dari semuanya tuh handicraft dari ornamen kayu ya. Nah, tapi juga ada yang kayak dari logam-logam gitu tuh. Itu di bawah juga ada, aku pikir congklak gitu, tapi ternyata bukan, itu adalah kayak tempat mineral water gitu. Oke. Nah, ini sendiri tuh harganya bervariasi teman-teman. Ada yang memang murah sekitar 50.000, nggak sampai 20.000, 30.000, tapi juga ada yang mahal. Nah, untuk Dreamcatcher ini sendiri juga gemes loh. Ada yang kemarin tuh aku lihat ada warna ungu, ada warna pink, kemudian juga ada t-shirt. T-shirtnya ya tulisan-tulisan TMII seperti itu. Nah, untuk di sini ada, ini aku nggak tahu nih ya, ini Monas apakah Tugu Api Kemenangan, tapi kayak mirip Monas juga. Nah, itu ada yang ukuran kecil dan juga ada yang ukuran besar. Kemarin itu harganya sekitar 70 ribuan kalau nggak salah itu ya. Terus di sampingnya juga ada souvenir kepala Singapura tuh. Oke, nah di sini ada kapal finisi. Ini harganya murah loh. Cuman 20.000, ini worth it banget buat teman-teman yang mau bawain souvenir untuk oleh-oleh di luar Jakarta atau bahkan ke luar negeri itu juga bisa. Semuanya memang rata-rata terbuat dari kayu ya. Nah, ini ada pesawat Boeing Air Indonesia lah seperti itu kurang lebih. Kemudian di sini ada tas anyam lagi tuh. Dan tas anyam ini tuh emang sekarang lagi lumayan update ya. Jadi banyak orang pakai tas anyam kayak gini nih, yang modelan ada bunga-bunga kecilnya gitu. Jadi emang makin gemes sih. Bisa buat ke pantai, bisa buat arisan, bisa buat naruh mukena, bisa buat nongkrong-nongkrong juga gitu. Terus juga ada apa lagi ya di sebelah sana ya? Ini masih t-shirt semua, t-shirt dan t-shirt. Nah, ini ada hiasan dinding yang lebih besar lagi, kayak figura begitu. Kemarin sih memang belum begitu rame sih sebenarnya pengunjungnya untuk beli di souvenir ini, karena memang ini udah agak sore, aku masuknya udah sekitar jam 5 lebih. Ada Mang Cepot, kumaha ada Mang Cepot? Saya alhamdulillah. Dan ini di belakang di atasnya ini wayang golek semua. Harganya itu kemarin aku cek hampir 300.000, 275-an kayak gitu.
Ya karena memang ini pasti pembuatannya effort banget ya, jadi harganya wajar sih kalau semahal itu gitu kan. Ini ada belangkon Jawa, jadi emang ini unsur budayanya tuh kental banget ya untuk souvenir dan cenderamata di sini. Sampai untuk pemukulan punggung itu aja tuh dari kayu-kayu semua. Nah, aku udah lihat-lihat di dalam tadi, walaupun nggak beli nggak apa-apa lah ya. Aku menuju ke tempat pembelian karcis kereta gantung, tapi ternyata sudah tutup. Ya, aku sekarang udah ada di titik pertama aku datang tadi, ya ini di parkiran motor dan mobil di dekat pintu masuk. Artinya aku pun udah mau keluar juga ya, karena ini udah sore, udah mau maghrib dan jam operasionalnya sepertinya juga udah mau selesai. Dan ada satu yang menjadi concern aku ya di titik ini tuh, banyak banget sampah berserakan. Artinya nih teman-teman masyarakat Indonesia, terutama yang hari ini datang di hari pembukaan pertama TMII setelah revitalisasi dan renovasi ini, teman-temanku tapi kok nggak ini ya, nggak sadar diri ya, maksudnya masih kayak buang sampah sembarangan. Ini kan kelihatan tuh ada gelas-gelas bekas es teh manis, kopi, yang lain-lain tuh sampai ke sini juga. Dan aku yakin sih pasti di titik lain tuh juga banyak. Tuh ada pop mie juga segala macam. Memang sih itunya penuh tuh, atau mungkin juga bisa jadi masukan buat tim pembersih ya untuk Taman Mini sendiri tuh, bahwasannya gimana ya, tadi aku juga lihat di tempat lain soalnya kayak udah pada penuh banget gitu kan. Nah itu berarti harus cepet-cepet dicek dan harus cepet-cepet diambil, apalagi kalau nanti Taman Mini udah yang pengunjungnya ngebludak kayak biasanya gitu kan, itu pasti lebih banyak lagi sampahnya. Ini aja masih kayak nggak ke cover banget gitu loh. Ya mungkin buat tim Taman Mininya juga harus gercep, jadi supaya orang-orang nggak males buat buang sampah. Tapi yang paling utama adalah tetap kesadaran temen-temen ya, kayak maksudnya malu dong, kita udah dapat fasilitas semurah dan sebagus ini gitu kan. Dan selanjutnya aku di Tugu Api Kemenangan lagi nih, artinya aku udah menuju ke gerbang keluarnya TMII. Kita lihat ya pemandangan sore hari, orang-orangnya ini nggak seramai biasanya sih. Biasanya ini penuh banget dan belum ada jalanan marmer kayak begini. Terus pedagang itu di setiap pinggiran itu ada semua. Sekarang udah nggak ada kan. Nah ini udah nggak ada lagi juga yang tukang dagang. Cuman sih sebenarnya aku tadi ngeliat ada satu sih ibu-ibu yang bawa kayaknya dagangan dari luar. Maksudnya beliau pedagang gitu kan. Aku nggak tahu itu kecolongan atau emang dibolehin kasih masuk begitu. Dan nggak tahu juga ya apakah itu sampah dari yang dibawa beliau, karena itu ada tempat minuman kayak es teh itu kan, yang gelas plastik itu tadi. Ya tapi intinya itulah ya teman-teman ya, dengan konsep pariwisata yang sudah diperbaharui seperti ini Taman Mini, artinya kita sebagai masyarakat nih ya lebih concern, lebih respect. Nah teman-teman, sekarang udah jam 5 sore dan aku udah ada di titik pertama, yakni di Tugu Kemenangan. Artinya aku harus pamit. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Semoga jalan-jalan aku di Taman Mini Indonesia Indah hari ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang mau datang setelah Taman Mini ini renovasi dan revitalisasi. Sampai ketemu lagi teman-teman, bye bye.